Empat isim dalam surat Al-Ikhlas menjadi pusat semua asma. Yang pertama adalah huwa, yang kedua Allah, yang ketiga ahad, yang keempat somad. Lalu bagaimana cara mengamalkan empat isim ini agar sangat mustajab untuk tujuan apapun? Oleh sebab itu mari simak penjelasan di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir An-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, Duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada empat asma di dalam surat Al-Ikhlas yang menjadi pusat seluruh asma, menjadi pusat semua asma. Asma ini jamak daripada isim. Isim artinya nama. Isim itu artinya nama, jamaknya isim adalah asma. Sehingga sering kita dengar al-asma'ul husna. Asma'ul husna artinya nama-nama Allah yang paling bagus, yang paling baik. Kemudian kita dengar ismullahi al-a'zam. Ismun berarti satu nama. Ismullahi al-a'zam, nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung. Dan seluruh asma itu kembali lagi kepada empat isim ini. Empat isim ini terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Artinya bahwa seandainya misalnya nggak ada asma-asma yang lain, hanya ada empat isim ini saja, maka cukup. Cukup itu bisa mensifati seluruh sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh. Perhatikan di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang ke-1, 2, 3, 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Empat asma itu hanya ada di dalam ayat yang pertama dan kedua. Karena surat Al-Ikhlas diawali dengan ucapan qul. Qul artinya katakanlah. Katakanlah oleh engkau. Apa yang harus kita katakan? Huwa. Yang pertama adalah huwa. Huwa, yang kedua adalah Allah, yang ketiga ahad. Coba kita renungkan ini ya. Kalau kita mau merenungkan, mentadaburi, menyingkap makna rahasia secara hakikat. Huwa itu adalah dhamir. Dhamir kata ganti nama, yang artinya dia. Dia, mengapa kalimat ini diawali dengan kata huwa, bukan anta? Qul antallah ahad, tidak, tetapi huwa. Huwa, dia Allah. Makanya para ulama ahli nahwu akan mengembalikan seluruh dhamir yang paling ma'rifat adalah huwa. Huwa kembali kepada Allah. Coba bayangkan, dhamir yang paling ma'rifat adalah huwa. Karena huwa itu tidak ada lain kecuali dia. Dia siapa? Allah. Paham atau tidak ini? Huwa itu dia siapa? Dia itu Allah. Dia itu Allah. Nah, Allah itu memiliki sifat yang harus wajib, ahadun, yaitu ahad. Tetapi di dalam ayat ini ahadun ini tidak bisa menjadi naatnya lafaz Allah, tidak bisa menjadi lafaz Allah, tidak bisa menjadi naat atau sifatnya lafaz Allah. Mengapa? Karena Allah di situ secara lafaz adalah isim ma'rifat, sedangkan ahadun adalah nakirah. Coba bayangkan nih, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah oleh engkau, huwa, dia, Allah, yaitu Allah, ahadun, yaitu yang Maha Esa. Jadi bisa menjadi khobarnya Allahu, bisa menjadi
Ya, khobarnya Allah jelas, ahadun menjadi khobarnya Allah. Hanya saja Allahu di sini bisa menjadi khobarnya huwa, bisa menjadi mubtada lagi. Nah ini, qul huwallahu ahad. Huwa dia, siapa? Allah, yaitu Allah. Ahadun yaitu yang Maha Esa. Kemudian dijelaskan lagi ayat yang kedua, Allahus Samad. Allahu bermula dia Allah, as-samadu yaitu menjadi tempat bergantung segala cita-cita. Jadi lafadz as-samad itu menjadi pusat. Pusat, mengapa pusat? Begini, karena seluruh harapan itu tergantung kepada Allah. Seluruh harapan digantungkan kepada Allah. Nah kita berdoa, harapan kita siapa? Ya hanya Allah. Hanya Allah lah yang menjadi harapan tumpuan kita tatkala kita berdoa, memiliki harapan cita-cita seluruhnya hanya kepada as-samad. Makanya disebut as-samadu itu adalah sebagai gantungan segala cita-cita, harapan dan doa. Ini adalah empat isimnya Allah. Huwa berupa domir, Allah berupa namanya isim alam. Huwa isim domir, Allahu isim alam. Ahadun di situ adalah sebagai na'at, tetapi kedudukannya menjadi khobar. Allahu lagi bisa menjadi mubtada, as-samad itu menjadi khobar, tetapi as-samad itu bisa menjadi na'at atau sifatnya Allah. Nah coba bayangkan ini. Ini baru dari segi ilmu nahwunya doang. Kemudian kalau kita zikir la ilaha illahu, la ilaha illahu, la ilaha illahu, wallahu alladzi la ilaha illahu, wallahu alladzi la ilaha illahu, wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak sembah kecuali dia. Nah dia. Makanya tatkala kita zikir hu, hati kita harus tahu hu-nya itu adalah huwa. Hanya saja dibaca waqaf menjadi hu. Huwallah, huwallah, huwallah. Nah kalau misalnya kita zikirnya langsung mengamalkan surat Al-Ikhlas dibaca sebanyak-banyaknya, bagaimana daripada kita repot-repot? Ya boleh, tetapi jangan lupa bismillahnya tetap dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat, tatkala kita membaca surat Al-Ikhlas hendaklah membaca basmalahnya. Fadilahnya beda dengan yang langsung, ya langsung tanpa baca basmalah. Fadilah itu apa sih? Kelebihan keutamaan. Kelebihan keutamaannya beda dengan membaca basmalah atau tidak. Ya lebih bagusan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Ini Qur'annya diawali dengan ucapan kul. Tetapi kalau kita berdoa, kulnya enggak usah. Huwallahu ahad, Allahus samad, 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 huwallahu ahad, Allahus samad. Ini kalau kita gunakan untuk berdoa. Berapa kali bisa sebanyak-banyaknya. Ini sangat ampuh, luar biasa. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.